Kita ke bagian yang acquisition mission. Untuk soal pertama adalah create static obtainable object mechanic. Untuk langkah yang pertama adalah kita harus mendownload si package yang ini, sorry, package yang zchild.mission.acquisition.v1.2026 ini, Unity package, kita download. Jika sudah seperti biasa, kita import ke bagian sini, assets, import package, custom package, kita import yang ini. Nah, jika sudah, nanti seperti biasa teman-teman buat first person-nya dulu di sini, first person, kita masukin ke sini, nanti kasih plain juga dan main camera dihapus. Nah, jika sudah, nanti teman-teman buat canvas, klik kanan, UI, canvas, nanti dalam canvas itu teman-teman masukin si acquisition inventory ini ke dalam kanvasnya ini. Nah, ntar kalau udah buat button juga, klik kanan UI legacy button. Nah, nanti di bagian button ini kita ganti nama menjadi inventory misalnya. Lalu untuk fungsi buttonnya itu kita scroll ke bawah, bagian on click itu kita tanda tambah, masukkan si acquisition inventory-nya ke sini. Game objeknya, functionnya itu game object set aktif bola itu kita nyalakan, terus kita checklist. Jika sudah, nanti si acquisition inventory-nya ini, si prefabs ini kita, sorry, wait, kita unchecklist atau kita matikan. Ntar dia bakal aturannya seperti ini. Ya, ntar dia bakal muncul seperti ini harusnya. Nah, tapi kita checklist dulu, lalu ke bagian first person automation ini, kita scroll ke bawah, dan di bagian sini ada cursor settingsnya, ini kita matikan semua awal kan seperti ini. Nah, ini kita unchecklist semua. Jika sudah, kita coba play. Nah, ini ntar akan seperti ini, kita pencet inventory, akan dia akan muncul inventory seperti ini. Gitu. Lanjut ke soal nomor 2, create dynamic obtainable object mechanic. Untuk langkah yang pertama itu adalah di bagian canvas di sini, gitu kita kan awalnya cuma satu ya, inventory button doang. Nah, di sini kita tambah beberapa button baru. Yang pertama itu kita tambah add button yang pertama dan juga remove button yang kedua. Nah, jika sudah untuk add button terlebih dahulu, kita scroll ke bawah. Ini yang awalnya kita fungsinya adalah game object, sorry, yang ini tetap aku apa sih ini tetap acquisition inventory, lalu fungsinya yang awalnya game object, kita ubah menjadi acquisition inventory, lalu kita add item yang integer ini, dan nanti untuk ininya indeksnya kita kasih 0. Dan untuk bagian remove button yang pertama, itu sama, cuma kita ubah fungsinya yang awalnya add item, kita ubah menjadi remove item, dan untuk indeksnya kita samakan 0. Lalu jika sudah, nanti teman-teman tinggal menduplikat aja si add button yang pertama ini, sorry, add button yang pertama ini dan juga si remove button ini tinggal diduplikat aja, maka dia akan menghasilkan anakan baru si add button satu dan juga remove button yang kedua. Nah, add button satu yang pertama ini, add button satu ini yang bagian on click ini yang awalnya 0 kita ubah menjadi satu, dan untuk remove button yang kedua, yang duplikatnya itu yang awalnya 0 kita ubah menjadi satu. Jika sudah, kita coba play. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Jadi ketika kita membuka inventory dan kita mencet tombol add yang ini, maka dia akan muncul seperti satu kolom hijau di sini. Kita misalkan double klik, klik dia akan nambah terus, dan kalau bisa kita remove, maka dia akan berkurang. Tapi kalau misal kita mencet button yang bawah ini, dia akan membuat satu kolom hijau lagi, atau kayak apa ya, membuka kolom di sebelahnya gitu. Nah, seperti ini. Kita remove, oh, gitu, kurang lebih seperti itu. Next, kita ke nomor 3, create parkour environment to obtain object. Oke, so is this true? I don't know. Jadi, tapi untuk langkah yang pertama ini adalah kita di bagian search bar ini cari yang namanya acquisition target. Nah, ini entar masukin aja yang ini prefix masukin ke dalam si hierarkinya, tadi akan muncul seperti ini. Lalu di inspector itu kita nyalain yang trigger-nya kita nyalakan, and then lalu kita scroll ke bawah. Di bagian trigger terus on trigger enter ini kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan si acquisition inventory-nya ke sini, lalu add item, iniannya apa namanya, indeksnya kita tetapkan menjadi 0. Lalu karena di sini targetnya itu player, maka di first person ini itu tag-nya yang awalnya adalah untagged, kita ubah menjadi player. Nah, jika sudah coba play. Oke, ini kan masih 0 ya. Coba kita jalan, dia akan nambah satu. Begitu. Next kita ke nomor 4, yaitu adalah create hidden path to obtain object. So, jadi langkah pertama adalah di sini kita di bagian canvas ini kita menambahkan transformative bar. Nah, cari di mana? Di bagian search bar ini ketik transformative bar. Nah, ini teman-teman bisa tambahin aja dalam sini, ditaruh dalam canvas terus letakkannya bebas senyamannya teman-teman aja gimana. Kalau aku taruh di sini. Lalu kita pergi eh, ke bagian acquisition target ini. Nah, nanti itu kita masukin si acquisition inventory ini. Oke, lalu kalau udah fungsinya kita ubah menjadi add item. Ini acquisition inventory, add item, lalu ininya 0, indeksnya 0. Kita balik ke transformative bar, sorry, kita scroll ke bawah, value-nya kita ubah menjadi 50. Next, kalau udah kita pergi ke bagian acquisition inventory ini kita nyalakan terlebih dahulu ya. Lalu udah kita buka, lalu kita pilih, kita buka lagi yang si image slot-nya ini, dan kita pilih item 1.
Nah, item satu ini, ntar kita klik tanda tambah aja di bagian event trigger ini, tambah 2 kali. Lalu kita yang pertama itu, slot yang pertama masukkan si transformative bar, lalu fungsinya kita ubah menjadi add value yang float, dan ini bebas mau angka 10, mau 20, atau mau berapa itu bebas. Lalu, untuk slot yang kedua, kita masukin si acquisition inventory-nya, lalu untuk fungsinya kita ubah menjadi remove item, dan indeksnya kita ubah menjadi 0. Kalau sudah, kita matikan lagi si acquisition inventory prefabs ini, dan kita coba play. Oke, di sini kan dapat terlihat ya untuk bar-nya itu atau health bar-nya itu ceritanya sisa 50%. Kita coba, nah untuk inventory masih 0 ya, kita coba deketin, dia kan nambah 1 nih. Nah, nanti kita coba klik, maka dia health bar-nya akan nambah, kurang lebih seperti itu. Untuk nomor terakhir ini adalah create condition mechanic to obtain object. Oke, jadi ini kita yang pertama di acquisition targetnya ini kita duplikat dulu menjadi kurang lebih sekitar 3, jadi seperti ini. Nah, nanti kalau udah kita buat, apa namanya, klik kanan, create empty seperti ini, game object, lalu nanti, kita add komponen, lalu kita klik si acquisition manager ini, kita tambahin. Nah, entar kalau udah dia akan muncul seperti ini, entar targetnya kita buka, kita klik tanda tambah sebanyak sebanyak jumlah dari si acquisition targetnya itu, karena ketiga berarti kita tambah 3 kali, dan kalau udah kita masukkan masing-masing acquisition target ini ke masing-masing slot yang tersedia. Nah, lalu kalau udah, di bagian events ini, kita pertama kan bagian on sequence complete, nanti kita masukin si acquisition inventory-nya, lalu fungsinya kita ubah menjadi add items, lalu sorry, lalu kita indeksnya tetap 0. Nah, kita pergi ke bagian acquisition target dulu. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, nanti ini on trigger enter kita ubah atau kita masukkan kembali si acquisition target ini dalam sini, lalu game object set aktif bola, kita tidak usah checklist dan lakukan hal yang serupa seperti pada di masing-masing acquisition targetnya. Ini acquisition target yang kedua dan ini acquisition target yang ketiga, itu kurang lebih. Nah, nanti kalau sudah di ketiganya ini, jangan lupa untuk apa namanya, manajer setting saya kita ganti using manager, lalu kita tandakan tambah sorry, manajer settingsnya kita using manager ini kita checklist, lalu untuk bagian manager kita masukkan si game object yang tadi ini. Nah, masukin ini. Lalu kalau udah di bagian on wrong hit-nya ini, on wrong hit-nya ini kita masukkan, kita buat tanda tambah sebanyak 3 kali, lalu kita masukin aja satu per satu ya di sini. Game object set aktif bola, kita nyalakan semua, dan kalau udah kita coba play. Nah, nanti itu harusnya, ini inventory kita nyalain dulu, harusnya kalau kita sampai di target terakhir bakal muncul seperti ini kan. Nanti kita klik dulu, entar kalau udah kita coba mundur, dan dia akan muncul 2 bola lagi. Tapi kalau misalnya kita dekatin bola yang ini, dia akan muncul bola yang di sini. Dan kalau misal kita dekatin bola yang ini sorry, nah kita maka 2 bola. Nah, dia akan muncul di situ. Tapi deketin yang ini. Nah, dia akan muncul 2 bola di situ. Gitu.